Halo guys, di video kali ini kita akan bahas Boruto episode 193 full pembahasan beserta tanggal rilisnya. Sebelum itu bantu like karena satu like berharga bagiku. Terima kasih. Nah, kali ini Boruto episode 193 yang berjudul Kohabitasi. Dan episode 193 kali ini menyorot rapat Kage dan membahas karma Kawaki. Ya, Kawaki memiliki segel aneh di telapak tangannya yang disebut karma. Bocah misterius ini juga disebut sebagai wadah oleh anggota Kara. 5 Kage seperti Naruto dari desa Konohagakure, lalu ada Gaara dari Sunagakure, kemudian Darui dari desa Kumogakure, dan ada Kurotsuchi dari Iwagakure, dan terakhir ada Chojuro dari desa Kirigakure berdiskusi untuk membahas masalah penting, yaitu Kawaki, lalu organisasi Kara dan segel karma. Dan akhirnya diskusi diakhiri Nanadame Hokage ke-7, yaitu Naruto, yang secara resmi bertanggung jawab penuh atas Kawaki dan kemudian menempatkannya di bawah pengawasannya. Tapi pengawasan yang tidak sama sekali ketat. Bahkan Naruto memperlakukan Kawaki seperti seorang anaknya yang penuh kasih sayang. Jadi telah diputuskan untuk desa Konohagakure untuk menjaga Kawaki dalam tahanan mereka. Meskipun Naruto membawa pulang Kawaki bersamanya dan tinggal satu rumah bersamanya, Kawaki sempat menolak untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya atau bahkan menyebutkan namanya sendiri. Ya, itu karena Kawaki masih belum percaya sepenuhnya dengan Naruto. Naruto sempat menjadi khawatir juga tentang Kawaki. Belakangan ini, hari-hari diisi oleh Kawaki dan Boruto yang bertengkar satu sama lain. Mereka berdua sepertinya belum bisa saling akrab. Apalagi ditambah ketika Kawaki memecahkan vas bunga buatan Himawari. Boruto pastinya makin kesal dan makin jengkel kepada Kawaki. Lalu saling berhadapan dan berdebat. Ya, suasana hati dan suasana berbahaya tetap ada di sekitar mereka. Apalagi ditambah Kashinkochi yang memata-matai rumah Naruto dengan menggunakan Kuchio Sekata miliknya. Nah, oleh karena itu kita nantikan perilisannya, oke? Semakin menarik nih anime Boruto, sebab telah memasuki ars baru dan kedepannya akan berfokus tentang Kawaki. Kita nantikan saja ya guys, Kawaki yang akan mendapatkan kasih sayang dari Naruto. Oleh karena itu kita tunggu perilisan Boruto episode 193 yang berjudul Kohabitasi. Akan rilis pada tanggal 4 April 2021, hari Minggu tentunya. Rilis sekitar jam setengah 6 sore. Dan tidak lupa studio yang mengerjakan Boruto episode 193 yaitu studio Bukan Pirot. Nah, selanjutnya kita bahas kekuatan Kawaki dan Boruto. Di serial Boruto tentu saja dua karakter utama, yaitu Boruto dan dimunculkannya karakter Kawaki yang akan menjadi karakter yang sangat kuat di akhir cerita nanti. Ya, sama seperti Naruto dan Sasuke yang menjadi paling kuat di akhir cerita Naruto. Kalau di cerita Boruto tentunya ada Kawaki dan Boruto. Tetapi dengan segala kekuatan yang mereka miliki, kenapa mereka masih menggunakan senjata? Ayo kita bahas teorinya. Prediksi kekuatan Boruto dan Kawaki di akhir cerita Boruto. Tenang, ini hanyalah sebuah prediksi. Kekuatan Boruto dan Kawaki di akhir cerita. Jadi hasil akhirnya sebenarnya nanti bisa lebih kuat atau bahkan kurang dari prediksi ini. Kemungkinan di akhir cerita nanti Boruto dan Kawaki sudah punya kendali penuh atas karma mereka. Selain itu, perubahan Otsutsuki mereka yang sudah mencapai 80% itu seharusnya memberikan efek ke akhir cerita, yang mungkin menjadikan mereka setengah manusia dan setengah Otsutsuki. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa mereka masih menggunakan senjata di pertarungan terakhirnya? Kalau kamu sadar duel terakhir Boruto melawan Kawaki yang diperlihatkan di awal chapter dan di awal episode Boruto itu keduanya menggunakan senjata. Boruto menggunakan pedang milik Sasuke yang mungkin masih Kusanagi, sedangkan Kawaki menggunakan tongkat hitam. Ya, tongkat hitam ini unik juga. Kita belum tahu apakah ini tongkat hitam biasa atau justru tongkat hitam Geddodama seperti yang dimiliki Naruto dulu. Kalau ini tongkat hitam Geddodama, maka menariknya Boruto dan Kawaki sama-sama menggunakan senjata idola mereka.
Tapi di sisi lain Jigen juga menggunakan tongkat hitam ketika dia menghajar dan melatih Kawaki. Jadi tongkat hitam ini bisa merujuk ke Naruto dan Jigen secara bersamaan. Lalu senjata ini juga bisa digunakan karena lawannya satu sama lain bisa menyerap ninjutsu. Kalau Boruto dan Kawaki sama-sama menguasai kekuatan karma dan menjadi setengah Ootsuki, maka jelas mereka punya kekuatan hebat yang baru, yaitu bisa menyerap cakra. Cakra yang diserap pun bisa yang sudah berbentuk jutsu. Ini artinya kalau keduanya masih bertarung gaya shinobi di duel terakhir, maka jutsu tidak akan efektif melawan satu sama lain. Tentu saja dengan taijutsu atau paling simpel menggunakan senjata fisik bisa menjadi cara yang pintar untuk mengalahkan satu sama lain. Karena itu penggunaan senjata di duel terakhir bisa menjadi yang luar biasa. Kita nantikan saja guys bagaimana kelanjutannya dan berapa tahun lagi pertarungan Boruto melawan Kawaki. Nah, selanjutnya kita bahas pemilik segel karma selain Kawaki Boruto. Di serial Boruto, memang cerita utama berputar di Ootsuki dan juga segel karma yang dimiliki dua tokoh utama yaitu Boruto dan Kawaki. Namun ternyata ada pemilik segel karma ketiga yang punya kekuatan unik yaitu karma putih dan menjadikannya berbeda dari dua yang lainnya. Sebenarnya kekuatan baru apa ini? Yuk kita bahas. Karma putih didapatkan oleh calon wadah yang gagal, tapi tidak semua. Ya, dalam mencari wadah untuk hidup lagi, Ootsuki tidak selalu berhasil dalam prosesnya. Biasanya calon wadah itu akan mati karena tidak bisa menerima kekuatan dari si Ootsuki. Langka kondisinya di mana seorang wadah bisa secara langsung menerima segel karma dari Ootsuki. Namun, lebih langka lagi kasus karma putih. Ya, kasus karma putih didapatkan oleh manusia yang gagal atau tidak bisa menjadi wadah baru. Namun, bukannya mati, mereka justru mendapatkan kekuatan karma berwarna putih. Sejauh ini hanya Kodo yang diketahui punya kekuatan ini dan belum ditunjukkan kekuatannya. Lalu, karma putih memungkinkan penggunanya menggunakan kekuatan dasar Ootsuki. Untuk yang ini sebenarnya sudah resmi, bukan sekedar teori, karena ini berasal dari penjelasan Ishiki ke Kodo. Karma putih memungkinkan Kodo untuk menggunakan kekuatan dasar dari Ootsuki yang sebelumnya ingin menjadikan Kodo sebagai wadah, yaitu kekuatan utama dari Ishiki. Bahkan Ishiki juga pernah mengatakan kalau pemilik karma putih masih bisa berubah menjadi Ootsuki sempurna setelah memakan buah cakra. Ya, kekuatan karma yang sudah jadi milik si penggunanya. Karma berwarna hitam atau karma biasa masih berkaitan dengan Ootsuki yang ada di badan pemiliknya. Jadi, karma biasa itu dipengaruhi oleh Ootsuki yang menanamkannya. Namun sepertinya berbeda dengan karma putih, karena karma ini memang ada sejak awal dan sebuah penanda kalau tubuh si pemilik tidak cocok menjadi reinkarnasi Ootsuki. Secara otomatis berarti kekuatan karma putih sudah berada dan menjadi milik Kodo tanpa campur tangan Ishiki lagi. Bahkan setelah Ishiki mati sekalipun, ini menjadi sebuah keuntungan bagi Kara, sekaligus menjadikan Kodo sebagai karakter yang berbahaya. Lalu selanjutnya, kemungkinan karma putih hanya punya kekuatan dari Ootsuki, bukan versi lebih tingginya. Jadi, teorinya kita mulai dari sini. Kita bisa lihat dari perubahan Ootsuki milik Boruto, di mana tubuhnya semakin lama berubah semakin mirip dengan Momoshiki. Mengingat Ootsuki bisa berubah bentuk menjadi lebih kuat, pengguna karma hitam biasa kemungkinan juga bisa mengalami perubahan dan peningkatan kekuatan ini. Di sisi lain, kemungkinan pengguna karma putih hanya di level yang bisa menggunakan kekuatan murni Ootsuki saja. Sedangkan tubuhnya masih tubuh manusia, tidak seperti Boruto dan Kawaki yang sudah 80% berubah menjadi Ootsuki. Ya, kekurangannya kekuatan ini berarti tidak bisa berkembang lebih jauh, kecuali selalu berevolusi menjadi Ootsuki sempurna setelah memakan buah cakra. Tapi keuntungan lainnya adalah Kodo tetaplah Kodo yang tidak berubah secara fisik untuk pertamanya. Nah, kalau menurutmu sendiri bagaimana dengan kekuatan karma putih? Nah, selanjutnya kita bahas pertarungan yang dinantikan dalam animenya. Serial manga Boruto Naruto Next Generation semakin populer dengan berjalannya seri manga bulanan ini.
Ya, manga ini juga menghadirkan berbagai pertarungan seru yang sebagian sudah diadaptasi ke anime dengan sangat keren. Nah, ternyata masih ada beberapa pertarungan yang belum diadaptasi ke anime dan pastinya ditunggu-tunggu oleh para fans. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, pertarungan Naruto melawan Delta. Ya, pertarungan Naruto versus Delta menjadi momen Naruto kembali serius setelah terakhir kita melihat melawan Momoshiki di Boruto. Dalam pertarungan ini kita diperlihatkan bagaimana ngerinya anggota Inner Kara yang sudah dimodifikasi menjadi lebih kuat. Naruto melawannya dengan serius dan pada akhirnya Delta kalah karena kesombongannya sendiri. Namun, tetapi ini menjadi duel yang sangat dinantikan di dalam animenya. Lalu, pertarungan pertama Naruto dan Sasuke versus Ishiki. Di pertarungan pertama Naruto dan Sasuke melawan Jigen atau Ishiki, kita tahu fakta yang mengejutkan. Fakta tersebut adalah masih ada orang yang lebih kuat dibandingkan Naruto dan Sasuke di generasi Boruto, yaitu Ishiki Otsutsuki. Disinilah Naruto dan Sasuke mengalami kekalahan besar yang luar biasa. Bahkan Naruto berhasil disegel dan Sasuke terluka cukup parah. Yang ketiga ada Jigen versus Kashinkoji. Ini juga merupakan pertarungan yang pasti sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar anime Boruto karena di manga juga sangat seru. Kita mendapatkan siapa itu Kashinkoji sebenarnya, ditambah lagi dengan kekuatan hebat yang ia miliki. Untuk penonton anime saja yang tidak mengikuti manganya, maka duel ini akan menjadi pertarungan yang seru dengan mengungkapkan fakta yang baru. Lalu ada pertarungan ulang Naruto dan Sasuke melawan Ishiki. Ya, di sini Naruto dan Sasuke masih belum bisa menyelesaikan masalah mereka dengan pemimpin Kara, yaitu Ishiki Otsutsuki. Di pertarungan ulang ini, Naruto dan Sasuke lebih bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Bahkan kita diperlihatkan Naruto dengan Baryon Mode yang baru dan kuat. Akhir dari pertarungan juga penuh kejutan dan pastinya memberikan adegan yang seru di animenya nanti. Bahkan Kurama telah menghilang sejak Baryon Mode diaktifkan. Dan yang terakhir ada pertarungan Boruto melawan Kawaki versi dewasa. Boruto dan Kawaki dicerita memang beberapa kali bertarung. Ada yang serius dan ada yang latihan. Ada juga yang serangan kombinasi. Namun yang paling ditunggu-tunggu tentu adalah duel mereka di Konoha yang saat itu hancur. Kita ingin melihat sekuat apa mereka nantinya dan masalah apa yang terjadi di antara mereka. Karena pertarungan ini kemungkinan adalah pertarungan terakhir, jadi bisa dibilang adaptasi versi anime ini masih sangatlah lama. Baik, itulah guys 5 pertarungan yang kita nantikan di dalam animenya. Nah, selanjutnya kita bahas ancaman dunia shinobi. Ancaman besar yang harus dihadapi oleh Konoha dan seluruh dunia tidak berhenti dengan tewasnya Ishiki Otsutsuki. Bahkan dunia kini berada dalam ancaman yang jauh lebih serius karena dua shinobi terkuat mereka, Naruto dan Sasuke, harus kehilangan dua kekuatan terbesar dalam diri mereka. Dan hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan dan kekuatan mereka. Dunia juga sekarang harus bersiap dengan kemunculan penerus dari Ishiki, yaitu Kodo. Kodo adalah salah satu anggota Kara yang ditugaskan untuk menjaga Jubi di dimensi tersembunyi. Setelah kematian Ishiki, dia kemudian ditunjuk sebagai penerusnya. Ishiki bahkan memberikan kekuatannya kepada Kodo melalui segel karma berwarna putih, sesuatu yang sangat berbeda dengan segel karma milik Kawaki dan Boruto. Ishiki ingin Kodo melanjutkan rencana besarnya, yaitu mengorbankan Kawaki serta Boruto kepada pohon suci Shinju, menguasai bumi dan kemudian pindah ke planet lain dan kembali menyerap cakra di planet tersebut sampai habis. Namun sebesar apapun keinginan Ishiki untuk mengubah Kodo menjadi sosok dewa yang baru dengan adanya segel karma berwarna putih, ini bisa jadi pertanda buruk bagi para fans yang ingin melihat lebih banyak klan Otsutsuki lainnya. Ya, sejauh ini seri Boruto belum pernah mengungkapkan cerita lengkap mengapa para Otsutsuki seperti Kaguya dan Ishiki dikirim ke bumi. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana asal-usul tentang klan Otsutsuki. Semuanya masih diliputi dengan misterius.
Sehingga ketika Isshiki muncul di seri Boruto, banyak fans berharap kemunculan Isshiki bisa menjawab semua rasa penasaran tersebut. Namun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Kita tidak pernah tahu ada berapa banyak klan Otsutsuki yang tersisa. Bila melihat apa yang diungkapkan oleh Isshiki mengenai dirinya yang ingin Kodo menjadi Otsutsuki baru, mungkin bisa jadi bahwa klan Otsutsuki sebenarnya sudah punah atau sudah tidak sebanyak dulu, dan Kodo bisa menjadi salah satu generasi baru bagi klan ini. Jika seandainya Kodo kemudian bertemu dengan Otsutsuki lainnya, mungkin dia akan dihancurkan, mengingat dia adalah campuran antara manusia dan alien. Berbeda dengan Otsutsuki yang sepenuhnya manusia luar angkasa. Namun, kembali, melihat kata-kata Isshiki, kemungkinan bahwa klan Otsutsuki sudah jarang atau sudah tidak ada lagi di alam raya mereka. Kodo akan menjadi sosok yang memulai semuanya sedari awal. Ini juga mungkin adalah alasan mengapa Isshiki dikhianati oleh Kaguya, karena mereka mencoba untuk mencari siapa yang cocok untuk menjadi sosok terakhir di klan Otsutsuki. Jika Kaguya memiliki kekuatan untuk tidak kalah saat pertarungan melawan Sasuke dan Naruto, mungkin Kaguya yang akan menghancurkan siapapun sosok yang berasal dari luar Otsutsuki, seperti yang mungkin akan dia lakukan terhadap Kodo. Situasi ini juga mungkin bisa menjelaskan kenapa kemudian Isshiki tidak keberatan Boruto dikorbankan ke pohon suci, karena dengan begitu sosok Momoshiki di dalam tubuh Boruto tidak akan bisa bangkit kembali. Dan dengan cara tersebut Isshiki akan menjadi satu-satunya klan Otsutsuki yang tersisa, dan Kodo akan menjadi penerusnya, serta menjadi sosok dewa Otsutsuki terbaru. Isshiki bukan hanya berbicara mengenai kekuasaan yang ada, namun juga menguasai seluruh alam raya semesta, mengambil alih kendali dunia yang belum pernah dilakukan oleh klan Otsutsuki lainnya. Jika memang ada klan Otsutsuki lain yang tersisa, Kodo mungkin akan mendapatkan peringatan dari Isshiki, di mana dia menjelaskan bahwa akan ada sosok yang mencoba menghentikan Kodo. Apakah misi atau tujuan dari Isshiki ini akan tercapai, dan apakah Kodo akan bisa menjadi dewa baru? Kita nantikan saja, guys. Nah, selanjutnya kita bahas perbedaan Kawaki dan Mitsuki. Ya, episode kemarin dari seri anime Boruto banyak mendapatkan tanggapan yang positif dari para fans. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya reaksi para fans di media sosial seperti Twitter. Besarnya tanggapan positif tersebut dikarenakan peningkatan kualitas animasi yang diperlihatkan, sambil juga para fans mendapatkan penjelasan tentang Kawaki dan juga anak dari Orochimaru, Mitsuki. Dengan Kawaki yang memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dahsyat saat pertarungannya melawan salah satu anggota dari Outer Kara, yaitu Garo, yang mana pertarungan tersebut sangat intens, sampai-sampai Boruto dan anggota tim 7 hampir saja kalah dalam pertarungan tersebut. Ya, Mitsuki mendapatkan sedikit kesempatan untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Seperti yang sudah banyak kalian ketahui, Mitsuki adalah salah satu anggota tim 7 yang sangat menarik. Dia bukanlah manusia normal seperti kita, melainkan manusia buatan yang diciptakan oleh mantan villain antagonis paling mengerikan, yaitu Orochimaru. Memiliki banyak sekali kemampuan hebat sesuai dengan sosok ayahnya, Mitsuki sudah menjadi sosok yang sangat berharga bagi Boruto. Sejauh ini Mitsuki sendiri masih tetap setia dengan mataharinya, yaitu Boruto, dan belum ada tanda-tanda bahwa dia akan mengikuti jejak sang ayah dulu yang menjadi seorang antagonis. Di episode kemarin Boruto, kita melihat Kawaki tidak sadarkan diri setelah pertarungan dahsyat melawan Garo. Kawaki menggunakan kemampuan karma miliknya untuk mengalahkan Garo. Dengan tidak sadarnya Kawaki membuat tim 7 memiliki waktu untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kawaki. Kata Suketono, kepala tim ninja ilmiah Konoha, menjelaskan kepada mereka bahwa Kawaki diciptakan secara buatan oleh organisasi Kara. Penjelasan dari Katasuke tersebut ternyata membuat Mitsuki berpikir bahwa dirinya juga sama dengan Kawaki, yaitu manusia buatan. Namun Katasuke kemudian memberikan pernyataan bahwa Mitsuki dan Kawaki sangatlah berbeda. Menurutnya Mitsuki diciptakan menggunakan biologis, sedangkan Kawaki dibuat dengan menggunakan material buatan yang memberikannya kekuatan sangat dahsyat. Dengan Garo yang mampu menembakkan meriam energi,
dari tangannya menjadi bukti bahwa Kara memang sepertinya sangat mendalami kekuatan buatan untuk mewujudkan tujuan dan mimpi mereka. Meskipun Mitsuki dan Kawaki adalah dua karakter yang berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam ceritanya. Apakah Kawaki dan Mitsuki akan berbagi rahasia dan pengalaman mereka? Mengingat mereka adalah sama-sama manusia buatan, kita nantikan saja ya guys. Terakhir kita bahas konsep unik Sarada dan Boruto. Semua karakter utama Boruto, terutama anak-anak generasi baru, adalah Masashi Kishimoto yang membuat dan mendesainnya. Tentu dalam sebuah desain karakter ada yang namanya konsep dan juga makna, arti dibalik desain tertentu yang dipilih. Lalu bagaimana dengan konsep desain dari Boruto dan Sarada? Yuk kita bahas. Kishimoto mendesain Boruto dan Sarada mirip Naruto dan Sasuke, tapi tidak membuat mereka jadi kloningan keduanya. Jadi, Kishimoto ingin membuat desain Boruto sekaligus mirip Naruto, sedangkan Sarada sekilas mirip Sasuke dan Sakura. Namun demikian, Kishimoto masih membuat beberapa fitur karakter berbeda yang menjadikan Boruto dan Sarada menjadi karakter tersendiri, bukan karakter yang persis plek tiruan. Ya, Boruto punya karakter yang lebih santai dan punya mata yang lebih lembut dibandingkan Naruto. Kishimoto menjabarkan desain Boruto sebagai karakter yang punya sifat santai dalam berpakaian. Karena itu dia memakai kaos putih yang kadang dikeluarkan dengan resleting jaket yang sengaja dibuka, berbeda dengan Naruto. Di sisi lain, menurut Kishimoto, matanya Boruto itu lebih lembut, lebih khas dibandingkan mata Naruto yang lebih tegas. Kishimoto pernah mengatakan, mata Boruto ini memang mirip turunan Hinata. Agar wajahnya semakin berbeda, Kishimoto hanya membuat dua kumis atau garis di masing-masing pipi Boruto, tidak seperti Naruto yang mempunyai 3 kumis. Ya, di sisi lain, Sarada dibuat layaknya Sakura dengan wajah Sasuke, tapi tetap dengan ciri khasnya sendiri. Kishimoto mendesain Sarada awalnya dengan rambut panjang yang terurai di punggungnya, namun baginya ini tidak seperti rambut ninja, jadi dia membuat rambut Sarada menjadi lebih pendek. Pakaian Sarada sendiri dibuat oleh Kishimoto mirip dengan pakaian Sakura ketika kecil, sehingga menunjukkan kalau Sarada adalah putrinya Sakura. Kishimoto juga pernah mengatakan aksesoris lengan yang digunakan Sarada itu desain orisinal, tapi kita ketahui kalau Sasuke kecil juga menggunakan aksesoris yang sama. Dan Kishimoto juga pernah mengatakan mata Sarada itu terlihat tegas dan galak seperti Sasuke. Karena itu dibuatkan kacamata dan dijadikan kalau Sarada adalah pengguna kacamata. Nah, itu dia penjabaran penjelasan desain Boruto dan Sarada versi Kishimoto. Bagaimana menurutmu, apakah keren? Oke guys, baik, terima kasih banyak guys bagi kalian yang telah menonton full video ini yang berdurasi 23 menit ini. Admin mengucapkan terima kasih banyak dan admin pamit undur diri. See you next time. Oh ya, bagi kalian yang ingin request permintaan video, silahkan komen di bawah. Nanti admin akan buatkan video request dari kalian. Oke? Gitu aja ya guys. See you.